Untuk masuk PB Jarum itu sendiri kalau untuk anaknya itu suatu kebanggaan. Untung pas saya, ya mungkin karena memang jalannya yang dilalah itu ya. Kalau bahasa Jaya tuh dilalah gitu ya. Saya nggak diambil dengan PB Jarum ya mungkin saya nggak bisa sampai di titik ini gitu. Oh jadi teman-teman itu untuk bergabung di PB Jarum Jarum itu semua free? Iya semua free. Itu Cibutet sampai marah-marah lah gitu. Terus kalau pensiun kesannya tuh kayak tua banget ya. Kayak teman-teman Jarum Foundation, apa kabar? Semoga sehat, bahagia selalu. Senang sekali saya Conchita Caroline bisa kembali hadir untuk menjumpai di podcast Jarum Foundation. Gak kerasa nih sudah memasuki episode ke-8. Udah banyak banget pastinya ya topik-topik obrolan menarik yang disajikan di podcast Jarum Foundation ini. Dan seperti biasa, bukan podcast Jarum Foundation namanya kalau tidak menghadirkan sosok-sosok spektakuler dengan beragam pencapaian, dengan nama yang pastinya sudah dikenal satu Indonesia pula. Langsung aja kita sapa bersama-sama ya, sudah ada seorang legenda bulu tangkis Indonesia yang juga merupakan juara dunia, peraih emas Olimpiade. Wah banyak banget pencapaiannya. Inilah dia Tantowi Ahmad. Nanti anggap di sini ada suara ramai gitu ya dari para pecinta bulu tangkis Indonesia. Karena kalau kita dengar namanya Mas Owi disebut, kalau saat mau memasuki lapangan pertandingan, wah itu ramai banget, udah langsung Indonesia. Apa kabar Mas Owi? Baik Mbak, apa kabar? Baik juga. Mas Owi terima kasih udah hadir hari ini ya. Mas Owi kan sekarang Baik. berarti udah gantung raket ya. Ya. Sudah panjang bertahun-tahun segala macam sudah diberikan untuk Indonesia. Sekarang akhirnya istirahat nih gantung raket. Berarti aktivitasnya sehari-hari ngapain sekarang? Aktivitas masih main badminton tapi kalau dulu kan buat kejuaraan, kalau sekarang buat cari keringat aja, buat senang-senang gitu. Bedanya apa? Bedanya apa? Ya kalau latihan kan, kalau untuk latihan profesional kayak dulu kan tiap hari, pagi sore pagi. Kalau sekarang kan paling seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Cari keringat aja biar nggak berhenti banget gitu loh. Kirain tuh atlet profesional kalau udah pensiun bosen istirahat dulu, ternyata tetap loh dia tetap Cari berlatih keringat, gitu ya, biar nggak mungkin biar badannya nggak kaku Ya, gitu ya Mas biar ya. segar lah badannya, biar sehat. Yang Iya pasti biar sehat. betul. Nah kalau ngomongin soal sudah gantung raket, sekarang kan berarti aktivitasnya udah berubah juga. Ya. Terus pastinya dari segi keseharian juga sudah berbeda karena sudah mendapat banyak sekali keuntungan dan juga apresiasi gitu ya Mas Owi. Ada usaha-usaha yang lagi dikembangin nggak sekarang? Kalau usaha, saya baru pensiun 1 tahun yang lalu kan. Kemarin sebelum pandemi itu masih ada plan sih untuk usaha, tapi karena kepentok pandemi ini harus kita cari-cari lagi Kak. Harus cari-cari lagi gitu. Karena kan apalagi saya ya, dulu kan tiap harinya latihan terus, nggak ada waktu untuk pengalaman usaha apa-apa gitu. Jadi kalau sekarang mau langsung terjun gitu juga, sayanya juga masih Deg-degan gitu ya? Ya maksudnya masih mikir panjang lah gitu. Maksudnya betul nggak nih nanti usaha yang saya jalanin, makanya saya sabar-sabar dulu gitu sekarang. Kalau boleh tahu emang bidangnya apa sih Mas? Apakah masih berhubungan sama badminton atau bulu tangkis juga? Kalau bulu tangkis sih masih sama PB Jarum ya, kalau saya ya masih jadi technical advisor-nya PB Jarum. Nah, jadi ya saya pensiun saya berhenti bukan nggak berkontribusi untuk bulu tangkis gitu. Saya juga masih maulah berkontribusi di bulu tangkis, apalagi ya PB Jarum ini yang membawa saya dari kecil sampai bisa jadi juara dunia, juara Olimpiade itu. Bener. Gitu. Berapa tahun berarti sih Mas kalau dihitung-hitung dari awal Mas Owi berkecimpung di dunia badminton Indonesia sampai kemarin gantung raket? Sampai tahun lalu? Ya kalau latihan pasti dari umur 7-8 tahun udah mulai megang raket gitu. Tapi kalau untuk masuk di pelatnas itu 2006 awal. Sampai 2020 saya pensiun main, berarti 14 tahun lebih. Itu kalau anak udah SMP tuh Mas. Kalau kredit rumah udah lunas. Iya juga bener, rumah 10 tahun biasanya ya. Iya, kalau rumah mah banyak pasti sekarang Mas Owi. Kemarin kan udah 5 langsung wah rame gitu kan. Pernah gak sih Mas kebayang
kalau nggak jadi atlet badminton gitu, pernah nggak dulu ada opsi cita-cita lain yang sebenarnya nih juga pengen dicoba sama Mas Owi? Nggak ada sih, ya memang badminton ini ya mungkin memang udah apa ya, memang udah jalannya lah gitu. Jadi kalau dulu kan ya namanya anak kecil kan, saya kan badminton juga dari kecil kan, namanya masih kecil kan belum punya ya cita-cita apa-apa lah gitu. Jadi ya udah apa maksudnya berjalan aja waktunya gitu. Dan kebetulan memang ayah saya kan mengarahkan saya di bidang bulu tangkis ini gitu. Ya mungkin pada awalnya saya main badminton itu ya mungkin ya masih iseng-iseng lah gitu. Sampai pada akhirnya saya merantau gitu ya dari kampung ke Jakarta untuk serius di bulu tangkis, ya itu baru apa ya, baru serius lah gitu, baru apa ya, baru mikir oh ini mungkin jalan saya di badminton nih gitu. Tapi keluarga ada nggak sih yang terjun ke badminton juga, sepupu atau ponakan? Kalau atau ayah siapa? saya penghobi bulu tangkis, penggemar bulu tangkis, dan ya penggemar apa pemain bulu tangkis tapi bukan pemain nasional ya. Oh, gitu. oke. Berarti sebenarnya emang udah ada influence-nya gitu ya, Ya. tapi kemudian ternyata malah menjadi karir Mas Owi nih yang paling meledak gitu di keluarga. Wah, tapi nggak kebayang ya, berarti emang dari dulu tuh udah diarahkannya ya ke badminton karena memang ada bakat kali dilihat di situ Mas Karena Owi. memang mungkin ya cita-cita dari ayah kan memang ya salah satu dari anaknya ini ada yang jadi pemain bulu tangkis lah. Jadi Ya. waktu kecil dulu saya tuh kalau ada kejuaraan bulu tangkis tuh sama ayah udah didudukin itu. Ya maksudnya iya Suruh didudukin, nonton gitu. suruh nonton ya memang ya mungkin di brainwash ya. Maksudnya nih lihat nih gitu bulu tangkis. Jadi zaman-zaman pemain-pemain dulu itu saya udah baca-baca doa gitu untuk kemenangan pemain Indonesia sama ayah saya, ya betul Ih, Mbak. hebat Itu banget. betul. Tapi berarti bagus dong, kan influence Ya, tepat nih bagus. ternyata. Ya, Karirnya tepat bagus. banget. Ya jadi untuk orang tua yang memang sangat mendukung anaknya ya dengan cara ya mungkin salah satunya seperti itu, didukung bukan cuma sekedar didukung latihannya tapi didukung untuk nonton, Betul. untuk ikut doain. Jadi kan ya sampai besar pun nanti aku bakal keinget gitu. Iya, ini catatan nih buat yang mungkin masih punya anak kecil gitu kan ya. Coba dilihat dari sekarang kira-kira anaknya ini punya bakatnya atau punya hobinya di bidang apa. Siapa tahu loh bisa dipupuk dari kecil kayak Mas Owi kan jadi totalitas sampai pas gedenya pun Iya. akhirnya ikut cinta sama dunia badminton seperti ayahnya. Tapi kalau sampai akhirnya bergabung dengan PB Jarum tuh gimana Mas? Jangan bosan ya ditanya ini. Pasti banyak nih yang udah nanya, tapi mungkin ada yang masih belum tahu juga. Ya memang sebenarnya ya ada kesempatan masuk PB Jarum itu sebenarnya untuk masuk PB Jarum itu sendiri kalau untuk anaknya itu suatu kebanggaan. Sulit kan Mas? Ya suatu kebanggaan kalau anaknya bisa masuk di PB Jarum. Tapi kalau untuk antar klubnya itu memang agak dipersulit Mbak. Maksudnya memang nggak segampang yang oh saya minta si A nih dari klub ini terus bisa langsung pindah, itu nggak, memang ada mekanismenya. Nah untung pas saya ya mungkin karena memang jalannya yang dilalah itu ya, kalau bahasa Jawa itu dilalah gitu ya. Itu saya diminta di klub sama PB Jarum itu ya regulasinya bisa cepat gitu. Padahal memang ya kalau misalnya kalau di Indonesia menurut saya itu kan perpindahan dari antar klub sama klub itu kan memang nggak gampang gitu. Jadi butuh ya mungkin ada administrasinya atau ada ya apalah gitu. Di belakang layarnya Di tuh belakang prosesnya layarnya, panjang gitu prosesnya ya. panjang, iya. Tapi pas waktu saya itu mau apa ya? Sebenarnya saya sebelum pindah ke Jarum ini saya sebenarnya udah mau pensiun, Mbak, karena udah nggak ada jalan lagi di bulu tangkis karena saya pemain double. Tapi partner saya nggak ada. Terus apa ya? Ya mungkin saya latihan juga yang harusnya 1 minggu itu 7 kali gitu, saya udah 3 kali, hanya 3 kali gitu, dan dibarengin dengan sekolah. Oh, Gitu berat saya ya udah, jadinya. ya maksudnya udah berat lah gitu, makanya pas waktu saya udah mau mutusin pensiun itu, pensiun dini maksudnya belum. Terus PB Jarum ini menawarkan saya untuk pindah, PB Jarum ini menawarkan untuk bergabung di PB Jarum gitu. Dan dari situ ya udah pasti saya percaya diri kan, karena di PB Jarum ini semua fasilitas dikasih Mbak, gitu. Saya nggak ada partner nih, saya dicariin partner. Kamu mau partner siapa? Gitu. Kalau PB Jarum kan ya namanya klub besar ya, Iya. ya maksudnya ya fasilitas PB Jarum apa sih yang diragukan gitu kan? Itu makanya saya sampai sekarang ya saya sangat berterima kasih untuk PB Jarum karena
Karena mungkin salah satu kalau misalnya saya nggak diambil dengan PB Jarum ya mungkin saya nggak bisa sampai di titik ini gitu Mbak. Scoutingnya tepat ya, tahu aja udah kepikiran gitu mau pensiun dini terus tiba-tiba dapat tawaran untuk bergabung sama PB Jarum. Akhirnya jadilah sosok Tontowi Ahmad yang sekarang kita kenal, kita nonton di TV tiap pertandingan besar. Berarti salah satu pertimbangannya bisa dibilang karena fasilitas ya Mas. Ada lagi nggak mungkin yang bikin akhirnya oh udah nih yakin mantap untuk bergabung sama PB Jarum? Ya kalau PB Jarum kan memang dari dulu memang klub bulu tangkis yang besar ya. Siapa sih yang nggak punya cita-cita masuk di situ? Karena dari segi mental kita juga, kita di klub kecil misalnya, tiba-tiba musuh sama klub besar juga mental kita juga udah kena dulu gitu loh Mbak. Iya gitu. sih, Makanya bener. dari situ pertimbangan, ya maksudnya nggak perlu banyak pertimbangan lah gitu. Kalau zaman dulu mungkin zaman saya kecil Mbak, kalau zaman sekarang itu udah menurut saya udah enak banget lah. Karena apa? PB Jarum sekarang itu dia itu jemput bola gitu, maksudnya dalam artian menjemput atlet-atlet daerah gitu yang mau masuk PB Jarum. Itu mana kalau zaman saya kan dulu susah Mbak, belum ada program seperti itu. Belum sebanyak sekarang gitu ya. Iya benar, karena kan sekarang di kota-kota segala macam udah ada ya. Itu fasilitas yang sangat bagus dari PB Jarum menurut saya gitu. Kalau zaman saya dulu kan harus ikut pertandingan ini, apalagi saya di kampung ya susah jangkauan lah, linknya aja susah gitu. Kalau sekarang, kalau saya dulu mungkin udah ada program itu ya mungkin saya udah masuk lebih dulu ke PB Jarum. Iya juga Karena dilihat ya. dari bakatnya mungkin itu. Iya karena kan emang sekarang tuh rutin tiap tahun kan, betul. bahkan suka ada di YouTube-nya juga bisa kita saksikan prosesnya kayak gimana, disiarkan di TV juga pencarian bakatnya pada saat itu. Tapi kalau kita kita bahas sedikit mengenai PB Jarum, kan orang tua juga khususnya ayah ya yang emang penggiat bulu tangkis, badminton dari dulu pasti kan tahu lah PB Jarum itu seperti apa. Reaksinya pas tahu Mas Owi ditawarkan untuk bergabung sama PB Jarum gimana Mas? Ya pasti reaksi ayah saya sangat senang ya Mbak ya. Main musuh PB Jarum aja itu udah suatu kebanggaan gitu kan, apalagi bisa masuk di dalamnya gitu. Dan terbukti ya itulah maksudnya kita sendiri pun kita nggak puas gitu walaupun kita udah masuk PB Jarum, ya di situ baru awal mula gitu. Kita udah disediain fasilitas, kita udah disediain semua, ya tinggal dari diri kita sendiri usaha kita bagaimana. Kalau kita santai-santai di dalam, kita udah fasilitas semua ada, tapi kita di dalam santai-santaian malas latihan ya pasti nggak bakal bisa lah gitu. Bener, karena mau sebagus apapun fasilitas yang diberikan kalau kitanya nggak ada keinginan mah susah ya Mas ya. Jadi sebenarnya sekali lagi nih yang perlu digarisbawahi bukan tanpa kerja keras gitu. Kalau perbandingannya apa sih sebenarnya yang bikin beda gitu ya Mas? Karena kan aku nggak tahu nih dalamnya seperti apa, kemudian mekanismenya seperti apa. Dibandingkan dengan klub lain apa ya mungkin cuma ada di PB Jarum nih, nggak bisa ditemukan lagi di tempat lain gitu. Ya, kalau menurut saya yang berbeda dari tempat lain, menurut saya di PB Jarum itu nggak ada yang bayar. Oh jadi teman-teman itu untuk bergabung di PB Jarum semua free? Iya semua free, gitu nggak ada yang bayar gitu. Saya mau masuk PB Jarum nih, saya mau ikut misalnya bayar per bulan deh gitu. Itu kalau misalnya yang saya lihat di klub-klub lain itu ada, di PB Jarum itu nggak ada. Loh, jadi kalau di klub lain itu kalau misalnya kita mau bergabung bisa ada biaya yang dibutuhkan gitu ya? Ya maksudnya kalau misalnya saya belum mampu untuk bersaing di klub A misalnya, tapi saya pengen masuk di klub A. Anak-anak ini nggak bersaing kan. Nah kalau untuk saya mau ikut bergabung di situ, itu saya untuk latihan di situ bisa gitu. Tapi fasilitas kayak fasilitas latihan, kok atau makan segala saya bayar. Ada biayanya sendiri. Ada biaya itu bisa. Kayak kursus gitu ya jadinya ya. Kayak kursus. Tapi kalau di PB Jarum ini saya lihat nggak ada. Memang benar-benar dari bibit-bibit kecil itu semua udah difasilitasin gitu. Ya kayak saya dulu waktu sebelum gabung di PB Jarum ini, ya saya masih bayar di klub gitu. Masih ikut kursus gitu lah ya bareng-bareng. Oke, berarti emang kalau di PB Jarum itu skill sama bagaimana kita bisa berkembang gitu ya Mas ya. Nah kan PB Jarum ini emang terkenal banget sama prestasinya. Pernah nggak sih ada pemain dari luar negeri gitu ya Mas yang ikut latihan juga di PB Jarum? Karena kan sekarang kayaknya banyak yang seperti itu ya. Iya, kalau zaman saya dulu, ada dari Vietnam Mbak gitu. Dan waktu itu ada 2 orang namanya Nguyen Tien Minh kalau nggak salah, itu jadi teman saya juga, jadi teman berlatih saya, iya sampai sekarang. Sampai sekarang pada waktu itu saya inget banget tuh waktu itu baru datang dari Vietnam ke situ ibaratnya gitu ya, baru latihan di situ ya saya ibaratnya ya main santai-santai aja masih bisa menang gitu.
Habis itu dia latihan di PB Jarum tuh 1 bulan atau 2 bulan. Ya akhirnya kita ngalahinnya juga udah susah. Habis itu terus maksudnya dia kan ikut pertandingan internasional, dia berbicara juga di pertandingan internasional itu, padahal kan ya waktu itu orang lihat Vietnam siapa sih gitu. Iya benar. Iya, ya saya lihat gitu orang, ya saya waktu itu juga berpikiran nah ini dari Vietnam ya mungkin ya orang saya main-main gitu, bercanda aja bisa menang gitu. Nah itu akhirnya berkembang gitu. Berarti emang dari dulu tuh sebenarnya PB Jarum udah dipandang serius sama negara-negara lain bahkan ya. Itu aja Vietnam kan, mungkin sekarang Vietnam ada beberapa pemain bagus, tapi pada masanya dulu kan bisa dikatakan bukan negara yang memiliki atlet top di bidang bulu tangkis gitu. Betul. Sempat ngobrol nggak Mas nanya gitu, kenapa sih kok milih PB Jarum? Apa yang bikin dia tertarik waktu itu katanya? Ya mungkin namanya PB Jarum kan bukan cuma terkenal di sini aja Mbak, Iya maksudnya sih. di luar juga udah ya nggak usah diragukan lah. Iya. Bisa diadu ya fasilitasnya sama klub-klub luar negeri berarti. Karena kan buktinya atlet luar negeri aja tertarik untuk join PB Jarum di Indonesia. Berarti sudah masuk perhitungan gitu. Nah kalau kita ngomongin pelatnas nih Mas, kita geser sekarang ke pelatnas. Itu kan adalah tempat bertemunya Cibutet yang kemudian menjadi bisa dibilang soulmate di lapangan gitu ya. Kayak tinggal tatap-tatapan aja tuh udah tahu nih mau geraknya kemana, mau counternya gimana tuh udah tahu gitu. Boleh nggak sih cerita sedikit, kan sama-sama dari PB Jarum. Partnership awalnya nih sama Cibutet sampai akhirnya bisa dapet banget chemistry-nya, bisa meraih banyak banget prestasi bersama-sama. Awalnya susah nggak sih untuk menyatukan dua pikiran dan dua usia yang berbeda? Ya kalau usia sebenarnya nggak gitu Nggak terlalu jauh Cuma lah ya. waktu memang Cibutet itu prestasinya lebih dulu gitu, pengalamannya dia lebih banyak gitu. Sebelum partner sama Cibutet saya sebelumnya sudah gonta-ganti pasangan itu 5 kali sebenarnya. Jadi sampai akhirnya saya ketemu Cibutet. Jadi kalau di pelatnas itu kan ya kita masuk dari junior kita tuh bertahap gitu loh. Nggak bisa yang langsung ikut kejuaraan yang utama gitu, nggak bisa gitu. Jadi gonta-ganti terus Nah terakhir itu sebenarnya saya partner sama Grace Poli. Oke. Yang terakhir. Nah pada waktu partner sama Grace, saya tuh udah mantep lah mau partner Grace gitu. Tapi Cibutet itu kan waktu itu Mas Novanya udah mau pensiun, udah mau dipecat partner. Dia lagi nyari partner gitu. Ya akhirnya saya nggak jadi sama Grace. Akhirnya saya dipasangin sama Cibutet gitu. Dan sebenarnya kalau awal pertama partner sama Cibutet tuh sebenarnya ya campur aduk gitu Mbak, deg-degan juga ya kan, tapi optimis juga gitu. Maksudnya kan ya siapa sih yang partner sama juara dunia, ibaratnya siapa yang nggak percaya diri gitu. Benar. Tapi di satu sisi juga tegang juga, nanti jangan-jangan bisa ngikuti nggak saya ya gitu. Tapi pada waktu itu ya saya percaya diri aja Mbak, maksudnya setelah tahu saya mau dipasangin sama Cibutet, mau dicoba dipasangin, ya saya percaya diri gitu. Kalau saya tuh bisa, kalau saya tuh mampu. Tapi ya diikuti dengan latihan itu sendiri gitu. Saya juga nggak mau santai-santai gitu loh. Latihan saya juga lebih pasangan dengan Cibutet. Jadi saya dapetin gelar yang maksudnya udah hampir semua lah udah saya dapetin. Itu bukan cuma ya saya latihan santai-santai tuh saya dapat gitu, enggak. Itu saya latihannya ya luar biasa gitu. Jadi setiap saya dapat kemenangan ya pasti saya punya cerita tersendiri dengan persiapan itu gitu. Momen yang paling diingat ada nggak selama berpartner sama Cibutet? Entah di dalam lapangan saat bertanding atau di belakang layar nih yang kita belum tahu. Ada nggak sih Mas Owi? Momen yang paling diingat Mungkin kejadian lucu atau kejadian apa gitu? Ya banyak sih yang diingat, maksudnya. Yalah, udah bertahun-tahun kan. Seneng juga, sedih juga ya, semua ada ceritanya lah. Kalau cerita yang seneng ya pasti juara Olimpiade waktu itu kan. Ya pasti kita dapet juara ya pasti kan seneng lah, semua detail-detailnya pasti keinget lah gitu. Gimana cara kita dapetinnya, gimana cara persiapannya gitu. Terus yang cerita sedih waktu 2015 juara dunia semifinal yang harusnya saya menang gak jadi menang. Itu Cibutet sampai marah-marah lah gitu, terus sampai saya juga yang down lah pasti gitu. Ya itu senang sedihnya sih di situ. Jadi emang sebenarnya salah satu kunci chemistry-nya kenapa bisa erat banget ya karena kebersamaan itu kali ya Mas ya, ngelewatin senang sedih bareng-bareng. Jadi lagi seneng ya seneng, lagi sulit ya berjuang bareng-bareng gitu. Ada nggak masukan dari Cibutet yang sampai sekarang selalu diingat sama Mas Owi, entah itu untuk kepribadian sehari-hari atau nih pada saat bertanding harus diingat begini-begini gitu? Ada nggak? Ya kalau pesan dari Cibutet yang saya ingat sampai sekarang tuh
jangan pernah merasa puas gitu dengan prestasi yang sekarang dicapai gitu. Jadi dari pertama Cibutet selalu ngingetin gitu, pokoknya jangan pernah merasa puas dan jangan pernah merasa lo tuh udah jadi juara gitu. Jadi sekarang udah juara, besok tuh udah bukan juara lagi gitu. Jadi besok ngejar juara lagi, besok ngejar juara lagi gitu. Jadi terus ya gitu. Jadi makanya kan kalau saya pikir-pikir kan memang prestasi saya selama 4 tahun sama Cibutet kan ya bisa dibilang konsisten lah gitu. Betul. Karena selalu berpikir gitu. Sekarang udah juara, besok udah bukan juara lagi, besok ngejar juara lagi gitu. Besoknya gitu lagi kayak gitu terus. Bener-bener, apalagi kalau kita lihat gitu kan ya, dunia bulu tangkis itu kadang emang suka unpredictable ya. Suka tiba-tiba ada pasangan Cina satu bersinar, kemudian tapi ada lagi pasangan Jepang, Indonesia naik lagi gitu. Jadi sebagai penonton pun deg-degan, apa kabar para atletnya yang berjuang di belakangnya. Jadi emang bener attitude-nya tuh nggak boleh merasa puas tadi ya Mas ya. Harus berjuang terus menerus. Nah tadi Mas Owi udah sempat singgung juga nih tentang momen memenangkan medali emas di Olimpiade Rio. Ini kan bisa dibilang medali emas tuh bukan salah satu malah pencapaian tertinggi bagi seorang pebulu tangkis dari negara manapun gitu. Gimana sih Mas, apa yang dirasain waktu itu, kayak percaya gak percaya? Ya memang terjadi, kerja kerasnya juga udah panjang banget, perjuangannya juga luar biasa. Gimana waktu itu perasaannya? Ya pasti perasaannya gimana ya? Ya seneng, nggak nyangka. Ya kalau nggak nyangka sih mungkin nggak ya, maksudnya ya kan pasti udah positif ya dari awal. Kalau udah positif dari pertama kan, dari persiapannya, terus dari cara mainnya, dari feel-nya ya memang udah ada feel lah, maksudnya mainnya ini hari ini gitu. Jadi ya pasti seneng lah Mbak, seneng. Terus maksudnya sebenarnya lebih ke perjuangan kita untuk mendapatkannya sih. Perjalanannya ke sana gitu ya. Betul, karena kan memang nggak gampang kan, apalagi waktu 2016 itu saya dapetin, 2015 saya dengan Cibutet itu maksudnya sedang nggak baik-baik gitu. Dengan nggak baik-baik gitu. Jadi kita ngelewatin perjuangan yang begitu berat sampai akhirnya kita berhasil gitu, yang itu yang bikin saya tuh apa ya puas lah gitu dengan saya mendapatkan, apalagi memang paling bergengsi gitu kan di bulu tangkis. Respon dari keluarga gimana waktu itu? Histeris nggak pas nelfon? Kan pasti setelah selesai seremoni apa segala macam, hubungan sama keluarga kan dari Brazil ke Indonesia. Gimana yang paling memorable waktu itu, ada yang disampaikan ke Mas Owi nggak sama pihak keluarga? Ya saya waktu itu sama ayah ibu ya di kampung ikut maksudnya ya saya terharu lah gitu. Apalagi di kampung saya ngelihat bapak ibu ikut hormat bendera gitu waktu bendera dinaikin. Terus ya kalau kayak di agama saya kan kalau menang sujud syukur gitu. Mereka sujud syukur, ya saya sujud syukur juga gitu. Ya itu yang sangat berkesan lah buat saya gitu. Ya ampun, denger ceritanya aja berkaca-kaca lagi nih, langsung throwback. Tapi emang bener sih, gak mungkin gak nangis para pecinta bulu tangkis pas inget momen Olimpiade Rio waktu itu. Apalagi kan emang perjalanannya juga luar biasa banget. Belum lagi kan bisa dibilang sebenarnya Olimpiade Rio itu persiapan Olimpiade di belakangnya juga banyak drama ya Mas ya. Jadi wah keren banget akhirnya bisa melihat bendera Indonesia, terus Indonesia Raya juga dikumandangkan tuh, merindingnya berasa gitu sampai sekarang. Nah, para pemain ini kan mungkin bisa dikatakan para atlet badminton itu ibarat pahlawan ya bagi negara dan juga klubnya masing-masing. Apa sih Mas bentuk penghargaan yang mungkin pernah diberikan oleh PB Jarum kepada para pemainnya yang sudah berhasil berprestasi? Seperti contohnya Mas Owi pada saat memenangkan Olimpiade dapat medali emas begitu. Yang pasti bonusnya besar ya. Iya bener. Bonus dalam bentuk segala macam lagi ya bonusnya. Ya maksudnya kalau di PB Jarum itu yang kenapa saya bisa bilang maksudnya saya ya puas lah di PB Jarum itu ya. Yang pasti PB Jarum itu kan membantu karir saya, satu. Yang kedua itu juga kalau udah ngomongin materi nggak ada habis-habisnya deh. Sampai sekarang pun saya berhenti profesional aja masih dihargai gitu dari PB Jarum ini gitu. Jadi mengapresiasi PB Jarum ini gitu Mbak. Kalau bisa dibilang bonusnya berapa udah nggak kehitung deh itu. dari PB Jarum gitu ya. Apalagi kan pencapaiannya juga macam-macam Mas Owi. Bingung kalau dihitungin satu persatu ya. Dan udah bukan banyak. cuma pemainnya aja loh, pelatih, terus karyawan, terus yang membantu juga semua dapat semua dari PB Jarum. Jadi merata ya? Ini merata, mungkin itu juga nggak ada di PB lain mungkin. Oke.
Oke, jadi ternyata di belakang layar kita nggak hanya bersenang-senang untuk para atletnya, tapi orang-orang yang berkontribusi juga mendapatkan apresiasi yang setimpal gitu ya. Nice, bagus. Jadi yang maksudnya kayak yang karya pegawai-pegawainya yang ikut dukung kita juga bukan cuma dukung secara ini aja ya, nyata aja gitu. Doa juga kan pasti didukung gitu. Bener. Jadi kalau misalnya waktu saya final Olimpiade itu saya dengar dari teman-teman itu, jadi ya kayak pelatih, kayak atlet-atlet PB Jarum itu semua berkumpul gitu. Jadi pada waktu saya juara, saya senang, mereka pun ikut senang karena mereka juga dapat bonus gitu loh. Iya, dan kan mengharumkan nama bangsa juga dong Mas Owi. Bonusnya itu seperti namanya, hanya sekedar bonus gitu. Tapi kebanggaannya tuh lebih berlimpah-limpah lagi pasti. Berarti mungkin bisa dibilang jenjang atau jalur karir yang diberikan oleh PB Jarum kepada para pemain-pemain binaannya ini juga jelas dan cukup panjang ya Mas? Iya, kalau bergabung di PB Jarum itu, jadi contoh misalnya basic atlet itu kan pasti tunggal ya, pemain tunggal ya. Nah kalau dari tunggal itu udah masuk PB Jarum, walaupun tunggalnya misalnya dia nggak bisa berprestasi, dia sudah mentok misalnya, nggak bisa lanjut, itu pasti PB Jarum itu ngasih solusi ke anaknya ini. Gimana kalau bisa main ke double, gimana main ke mix. Jadi nggak yang semena-mena PB Jarum terus jelek terus dibuang, itu enggak. Pasti cari solusinya dulu gitu. Kamu ini bakal larinya kemana gitu. Kalau misalnya double udah biasa gitu, belum prestasi, ya dicari di mix gitu. Sama juga ya kayak teman-teman saya juga ada yang basicnya awal dari tunggal terus nggak jadi, ibaratnya diarahin ke double, ke mix gitu. Ya kalau menurut saya sih PB Jarum ini selalu ngasih solusi lah untuk kita, apalagi kitanya sendiri berprestasi. Mau sampai kapanpun dan dimanapun pasti PB Jarum itu akan mengikuti dan akan ikut membela kita lah mau ngapain gitu. Berarti ada tanggung jawabnya juga ya, mengayomi banget dan bisa mengarahkan. Karena tadi kan Mas Owi juga bilang misalnya kurang berkembang di satu cabang, masih bisa gitu ditawarkan ke cabang-cabang yang lainnya. Ya, menarik ya. Berarti bisa kita ketahui sekarang ini Mas Owi pun kan sudah pensiun juga, masih bergabung, masih terikat dengan PB Jarum. Karirnya di sana panjang dan jenjang karirnya juga jelas dari awal bergabung. Nah, kalau kita bicara PB Jarum nih, kan seperti yang kita tahu ya, sama-sama nggak hanya berhasil atau sukses melahirkan pemain yang berprestasi, tapi juga menelurkan banyak pelatih-pelatih hebat. Benar nggak Mas Owi? Ya betul. Iya kan? Betul. Nah, pendapatnya gimana nih melihat banyak para, mungkin bisa dikatakan mantan atlet begitu ya, yang sekarang sudah menjadi pelatih-pelatih handal, bahkan nggak sedikit pula yang dilirik sama negara lain, banyak yang akhirnya diambil kan sama negara-negara lain ya? Banyak juga sih teman-teman saya yang waktu itu sekarang udah ngelatih di luar negeri banyak. Ya, salah satunya ada di Singapura sekarang, namanya Dani Bawa. Dani Bawa itu dia jadi atlet juga, jadi pelatih juga. Bisa ya, double peran gitu bisa ya? Ya itu buktinya bisa Mbak. Oh gitu. iya benar itu sih. Dari PB Jarum gitu, dari PB Jarum, dan itu juga ya kalau menurut saya ya bagus gitu ngelatihnya. Terus pemainnya jadi mainnya juga bagus. Terus ada juga yang di India, terus ada juga yang kemarin kalau nggak salah itu yang bikin kejutan di Olimpiade kemarin dapat perunggu, itu juga katanya dari PB Jarum juga gitu. Berarti sebenarnya memang sudah banyak sekali ya dan tersebar di macam-macam negara gitu. Mas Owi sendiri kan juga sekarang masih terlibat di PB Jarum sebagai technical advisor tadi katanya ya. Tugasnya tuh apa sih Mas kalau boleh tahu? Ya kalau tugas saya sih technical advisor sebenarnya untuk ya memotivasi anak-anak, terus share pengalaman kita, terus yang pasti ya itu bikin kasih semangat anak-anak biar mereka itu bisa berprestasi gitu, bisa ya mudah-mudahan syukur-syukur bisa ngikutin prestasi saya dengan Cibutet gitu kan. Amin. Semoga nantinya jadi bisa dibilang atlet-atlet bulu tangkis di Indonesia tuh gelombangnya lancar gitu, ngalir terus. Karena kan yang ditakutkan sekarang adalah apakah junior-junior bisa mengikuti langkah dari para seniornya gitu kan ya. Bahkan kalau kita ngobrol sama para junior pun itu tanpa disadari sudah menjadi beban gitu buat mereka ngelihat atlet-atlet seperti ya contohnya Mas Owi, Cibutet gitu. Harapannya semoga bisa konsisten begitu ya, lahir atlet-atlet pebulu tangkis yang berbakat di Indonesia. Mas nggak mau ngambil lisensi jadi pelatih juga? Kalau pelatih belum ada pikirannya.
gitu. Maunya sih saya ya maksudnya ikut terlibat terus berkontribusi terus di badminton Indonesia gitu. Tapi kalau untuk melatih sepertinya belum Mbak, karena kan saya kemarin kan baru selesai pensiun, alasannya adalah ingin dekat dengan keluarga gitu. Kalau sekarang saya melatih sekarang kan waktu pelatih dengan waktu atlet itu kan lebih sibuk waktu pelatih gitu. Jadi memang ya kalau misalnya nanti ke depan ada kesempatan ya nggak menutup kemungkinan gitu. Tapi kalau untuk sekarang masih belum gitu. Masih mau menikmati waktu dulu gitu ya. ya. Karena kan ya dari 2010 saya patungan sama Cibutet selalu dikasih target, selalu ditekan, ibaratnya penuh tekanan. Kalau udah pensiun ya bukan pensiun sebenarnya apa ya, berhenti profesional lah gitu. Kalau pensiun kesannya tuh kayak tua banget ya. Kayak menolak ini ya Mas, dia menolak dianggap tua. Ya berhenti karir gitu kan. Karir profesional ya pingin menikmati waktu dulu gitu. Sampai usaha aja belum kepikiran ini Mbak. Iya sih ya, tapi tadi kan yang perlu digarisbawahi nggak menutup kemungkinan. Jadi tinggal kita tunggu aja nih teman-teman Jarum Foundation, apakah Tontowi Ahmad akan menjadi pelatih di masa depan nanti. Kalau aku sih penasaran, siapa tahu gitu nanti kita bisa lihat tiba-tiba ada Mas Owi di pinggir lapangan gitu kan. Biasanya kalau pas lagi jeda, Mas Owi yang dengerin masukan sambil minum, sekarang gantian. Oke, berarti kan sekarang masih bergabung di PB Jarum sebagai technical advisor ya Mas Owi. Berarti bisa dikatakan mimpi Mas Owi untuk terus berkecimpung atau memberikan kontribusi di dunia bulu tangkis tuh masih bisa berjalan. Ada nggak sih sebenarnya harapan dari Mas Owi sendiri terhadap masa depan dari bulu tangkis Indonesia? Ada nggak mimpi yang sekarang mungkin ingin disematkan nih sama para junior-junior yang mengikuti langkahnya Mas Owi? Ya kalau mimpi untuk junior sih memang ya mungkin pingin gitu ada penerus Owi Butet gitu, jangan berhenti cuma sampai di sini. Dan itu ya khususnya dari PB Jarum sendiri gitu. Jadi ya maksudnya jangan sampai prestasi Owi Butet tuh mandek lah, berhenti gitu. Saya mau banyak bibit-bibit dari PB Jarum ini yang bisa meneruskan prestasi Owi Butet. Gitu. Pastilah ya, pengen ada penerus gitu supaya ganda campuran di Indonesia tetap sangarnya tuh sama sampai tahun-tahun yang akan datang gitu ya Mas. Ada nggak sih tapi sekarang mungkin nama yang bisa dikatakan lagi lagi digadang-gadang gitu akan menjadi the next Owi Butet atau lagi dipersiapkan nih baik skillnya, mentalnya untuk menjadi the next Owi Butet? Dari PB Jarum? Dari PB Jarum ada? Ya mungkin kayak yang paling sangat dekat ya Preven Jordan dengan Melati. Oh gitu. iya Melati. Ya saya berharap mereka bisa konsisten dengan prestasinya lah. Jangan prestasinya dulu lah, konsisten dengan latihannya dulu. Mereka pikirin latihannya dulu, nanti prestasi akan mengikuti gitu. Jadi mereka latihan all out, terus mereka bukan cuma di segi tekniknya aja dia dilatih, non tekniknya juga dilatih. Mereka dengan dengan sungguh-sungguh gitu, ya nanti pasti prestasi akan mengikuti gitu. Betul. Sekarang sebagai sosok legenda nih Mas, nggak bisa dipungkiri dong Tontowi Ahmad itu legenda bulu tangkis Indonesia, sudah menjadi legenda gitu sekarang. Ada nggak kalimat yang mungkin mau disampaikan kepada teman-teman yang saat ini mungkin baru merintis karirnya atau baru mempertimbangkan jalan karir sebagai seorang pebulu tangkis di Indonesia? Silakan Mas Owi. Apa pesannya? Pesan untuk yang mau mulai bulu tangkis ya maksudnya jangan ragu untuk menggeluti olahraga ini, apalagi di Indonesia ya, maksudnya olahraga yang bisa mendunia salah satunya kan dari bulu tangkis itu. Betul. Gitu. Dan untuk untuk kesejahteraannya juga ke depan saya lihat bulu tangkis itu juga makin maju gitu. Jadi kalau menurut saya jangan ragu kalau untuk masuk di bidang bulu tangkis ya, tapi jangan lupa jadi seorang juara itu kan gak gampang Mbak. Kita butuh kerja keras, kita butuh disiplin, kita butuh berdoa, semuanya itu ya jadi satu gitu. Jadi nggak bisa kita cuma ya disiplin aja terus ini, itu juga nggak bisa. Mereka semua itu ada kaitannya gitu. Jadi kalau misalnya memang atlet-atlet yang sedang merintis di badminton ini ya mereka harus selalu ingat gitu. Jadi seorang juara itu nggak gampang gitu. Harus butuh proses, butuh kerja keras, jadi nggak gampang menyerah gitu.
untuk bisa menjadi Tontowi Ahmad yang sekarang sudah banyak sekali yang dilewati begitu ya Mas ya. Kiat-kiatnya apa aja berarti untuk para junior atau yang baru merintis? Satu, nggak boleh cepat merasa puas diri. Itu saran dari Cibutet juga ya tadi ya. Yang kedua, tidak pernah berhenti untuk mengembangkan skill. Sudah masuk PB Jarum apalagi fasilitasnya sudah ada. Kemudian opsi atau jalur karirnya juga sudah jelas, tinggal mengembangkan diri. Ada lagi nggak Mas? Ya, yang pasti harus disiplin. Disiplin, ya betul. Disiplin latihan juga sangat perlu gitu. Udah itu juga berdoa. Berdoa itu juga perlu karena kita sebagai seorang juara itu juga kita, menurut saya itu sangat dekat dengan keberuntungan gitu. Jadi kadang-kadang kita ada aja lah yang lagi mau pertandingan yang nggak beruntung tuh ada aja lagi mau pertandingan sakit atau kebetulan ketemunya yang berat langsung atau apa, itu kan faktor keberuntungan. Nah, faktor keberuntungan itu kalau menurut saya dapatnya itu dari doa gitu, dari kepercayaan kita gitu. Jadi ya semuanya itu saling keterkaitan, juga attitude kita gitu. Attitude kita juga harus bagus gitu. Kalau attitude kita nggak bagus, kita didoain sama orang jelek kan kita ya maksudnya itu menurutku berpengaruh juga. Gitu. Benar-benar. Tapi sebenarnya saling berkaitan lah. Iya. Nah, terakhir nih Mas, sebelum kita menutup perjumpaan kita di podcast Jarum Foundation hari ini, sebagai seorang atlet yang sudah merasakan tentunya seperti apa dukungan dan cinta dari para penggemar di seluruh Indonesia, ada nggak yang mau disampaikan kepada para penggemar yang sudah mensupport karir dari Mas Owi dari awal sampai akhir, sampai akhirnya sekarang sudah gantung raket dan beralih profesi menjadi technical advisor? Silahkan. Ya pastinya saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk para pecinta bulu tangkis, khususnya yang mendukung saya dengan Cibutet, Owi Butet. Ya maksudnya terima kasih doa dari kalian dari awal sampai akhir. Kalian mendoakan di setiap perjuangan kita. Ya mudah-mudahan kalian selalu sehat dan sukses. Amin. Mas Owi ada nama fansnya nggak sih yang khusus untuk Mas Owi? Ada Owi Butet Lovers. Weh. Ya, saya sama Cibutet. Owi Butet Lovers. Iya. Owi Butet Lovers, siapa tahu lagi nonton. Bukan siapa tahu, pasti lagi nonton nih. Langsung saja, halo Owi Butet Lovers. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak ya Mas Owi. Sharingnya hari ini benar-benar membuka mata kita, dan aku yakin juga pasti teman-teman Jarum Foundation yang menyaksikan podcast ini jadi tergugah dan sadar bahwa di balik sebuah kesuksesan itu ada kerja keras, ada disiplin dan lain sebagainya, perjalanan yang sangat panjang. Semoga podcast Jarum Foundation kali ini bisa menginspirasi teman-teman Jarum Foundation semua yang sudah menyaksikan ya. Dan jangan lupa saksikan selalu podcast Jarum Foundation karena episode-episode selanjutnya pasti nggak kalah menarik, topiknya akan terus menginspirasi, tapi nggak kerasa sudah waktunya kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.